Selamat datang di channel saya. Channel saya ini akan berisi tentang pembelajaran kimia dari kelas 10 sampai kelas 12. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hidrokarbon, yaitu materi kelas 11 semester 1. Oke, kita mulai. Jadi bab hidrokarbon saya akan bagi-bagi beberapa video. Nah, video yang kali ini itu tentang perkenalan hidrokarbon. Nah, jadi sebelum masuki tentang apa itu hidrokarbon, kita pelajari dulu tentang senyawa karbon, karena hidrokarbon itu termasuk dari senyawa karbon. Kalau didengar dari senyawa karbon, nah, kalau senyawa karbon berarti kan ada kata karbonnya. Jadi ini senyawa yang unsur utamanya adalah karbon atau C. Nah, senyawa karbon dibagi menjadi dua, yaitu jadi senyawa karbon dibagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Apa saja bedanya? Nah, ini saya akan bikin tabel mengenai perbedaan senyawa karbon organik dan anorganik. Nah, jadi inilah perbedaan antara senyawa karbon organik dan anorganik. Jadi kalau misalnya organik, dia tidak stabil dengan pemanasan. Jadi kalau misalnya senyawa karbon organik dipanaskan, dia itu akan mudah terurai atau berubah menjadi kayak hitam gitu ya. Nah, tapi kalau senyawa karbon anorganik itu stabil dengan pemanasan, jadi tidak mudah untuk terurai dengan pemanasan. Terus perbedaan yang kedua, titik didih relatif rendah. Yang ini ada yang sangat tinggi dan ada yang sangat rendah. Lalu kalau yang organik larut dalam pelarut nonpolar. Nonpolar itu kayak minyak, kayak aseton ya. Nah, tapi sukar larut dalam pelarut polar. Misalnya air itu pelarut polar. Jadi kalau senyawa organik yang ini senyawa karbon yang organik itu sukar larut dalam pelarut air. Terus kalau yang anorganik itu mudah larut dalam pelarut polar atau mudah larut dalam air. Nah, dilihat dari strukturnya, senyawa karbon organik mempunyai rantai atom karbon, sedangkan yang anorganik tidak mempunyai rantai atom karbon. Nah, contohnya, saya ambil contoh di sini. Misalnya ini propanat, ini termasuk senyawa organik. Nah, sedangkan kalau ini contohnya CO2. Nah, ini adalah contoh dari senyawa karbon anorganik. Lalu, untuk menentukan apakah dia senyawa karbon atau bukan, bisa diidentifikasi. Nah, bagaimana identifikasinya? Nah, identifikasi senyawa karbon bisa menggunakan reaksi pembakaran. Di mana kita tahu kalau pembakaran itu membutuhkan ya oksigen. Jadi senyawa karbon akan kita reaksikan dengan oksigen. Nah, reaksi pembakaran adalah seperti ini. Jadi senyawa karbon ini kita reaksikan dengan oksigen. Ini artinya dibakar. Ini akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini kita anggap saja pembakarannya pembakaran sempurna sehingga menghasilkan CO2 dan H2O. Lalu bagaimana cara identifikasinya? Saya akan skemakan dengan gambar ya. Jadi skema gambarnya seperti ini.
Jadi senyawa karbon dimasukkan ke dalam wadah, saya gambarnya ini Erlenmeyer, lalu dipanaskan ya. Dan ini dipasang selang, nah untuk mengalirkan gas yang dihasilkan. Jadi kita sama-sama tahu reaksinya seperti ini menghasilkan CO2 dan H2O. Gas CO2 yang dihasilkan akan mengalir melalui selang lalu masuk ke sini. Dan H2O itu akan juga masuk ke sini uapnya lalu nanti akan mengembun. Nah, bagaimana cara mengetahui? Jadi CO2 yang masuk ke selang ini akan mengalir dan akan bereaksi dengan air kapur. Air kapur atau CaOH 2 kali itu akan bereaksi dengan CO2. Nah, ini akan menunjukkan bahwa dia mengandung karbon dan oksigen. Jadi jika mengandung karbon dan oksigen, nah ini CO2 akan bereaksi dengan air kapur. Nah ini akan menghasilkan CO3 plus H2. Perubahannya itu akan terbentuk warna keruh gitu ya, warna putih keruh. Ini putih keruh. Nah, ini menunjukkan bahwa senyawa karbon mengandung karbon dan oksigen. Jika mengandung hidrogen dan oksigen, ini dibuktikan dengan kertas kobalt. Jadi H2O yang terbentuk itu akan kita pakai kertas kobalt. Nah, ini akan terjadi perubahan kertas kobalt menjadi pink yang awalnya berwarna biru. Ya, jadi awalnya kertas kobalt berwarna biru, kita tambahkan H2O, itu kertas kobaltnya itu akan menjadi biru. Selanjutnya yaitu kekasan atom karbon. Kalian masih ingat nomor atom dari karbon berapa? Ya, 6 ya. Jadi C nomor atomnya 6, berarti kalau kita buat konfigurasinya berapa? 2, 4. Nah, berarti di sini kita bisa lihat kalau 4 ini adalah elektron valensi atau elektron pada kulit terakhir. Karena elektron valensinya 4, berarti dia membutuhkan 4 elektron lagi untuk menjadi stabil atau elektron valensinya menjadi 8. Nah, berarti dia akan memakai 4 elektron bersama dengan atom atau unsur lain. Jika memakai 4 elektron bersama, berarti dia membentuk ikatan kovalen. Nah, karena dia butuh 4 elektron, maka ikatannya seperti ini. Ya, karena dia membutuhkan 4 elektron. Karena dia bisa membentuk 4 ikatan, maka dia bisa membentuk berbagai bentuk atau kemungkinan rantai-rantai. Nah, jadi dapat membentuk rantai berbagai bentuk dan kemungkinan. Jika dilihat dari jenis ikatannya bisa dibagi menjadi 3, yaitu ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Jika dilihat dari bentuk rantai, ini akan membentuk yang pertama, ini rantai alifatik, yang artinya rantai terbuka.
contohnya, ini rantainya terbuka. Yang kedua itu rantai alisiklik. Nah, kita tahu alisiklik itu kan berarti melingkar ya. Berarti ini rantai tertutup. Contoh. Nah, ini rantainya tertutup atau membentuk siklik. Yang ketiga itu aromatik. Jadi kalau aromatik, dia rantainya tertutup tapi memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Maksudnya terkonjugasi itu ikatan rangkap selang-seling. Tapi sebenarnya ada aturan yang aromatik itu ada aturan Huckel, tapi nanti kalian tidak pelajari sekarang, itu nanti ya. Nah, ini contohnya. Nah, contoh dari senyawa aromatik adalah benzena. Kekhasan atom karbon yang ketiga yaitu memiliki berbagai posisi atom karbon. Kekhasan atom karbon yang ketiga itu memiliki berbagai posisi atom karbon. Nah, posisinya apa saja? Ini yang peringkat, sekunder, tersier, dan kuarter. Nah, apa aja maksudnya dari primer, sekunder, dan tersier? Nah, kalau primer itu yaitu mengikat satu atom C lain. Sedangkan kalau sekunder berarti mengikat dua atom C lain, sedangkan tersier mengikat 3 atom C lain, dan kuartener mengikat 4 atom C lain. Saya akan beri contoh. Nah, contohnya di sini saya sudah tulis contoh rantai karbon. Mari kita tentukan apakah dia primer, sekunder, tersier, atau kuartener. Coba kita lihat atom C yang di sini. Apakah dia primer, sekunder, tersier, atau kuartener? Kita lihat jumlah C yang langsung berikatan dengan atom C yang ini. Lihat kanan, kiri, atas, bawahnya. Lihat di sebelah kirinya ada 1. Kanan, atas, bawah nggak ada, berarti dia hanya mengikat 1 C lain, berarti dia primer. Kita tulis huruf P di sini. Untuk C yang ini kita lihat kanan, kiri, atas, bawah ada berapa C yang langsung berikatan? Ada 1, 2. Nah, berarti dia sekunder. Untuk yang ini kita lihat kanan, kiri, atas, bawah ada berapa? 1, 2, 3 ya, yang hanya berikatan langsung dengan dia. 1, 2, 3 berarti tersier. Yang ini 1, 2 berarti sekunder. Yang ini karena ikatnya langsung 1 berarti ini primer. Yang ini ikat 1, 2, 3 berarti tersier. Yang ini mengikat 1 berarti dia primer. Yang ini mengikat 1, 2, 3, 4 berarti dia kuartener. Yang ini hanya mengikat 1 dia primer. Yang ini mengikat 1 dia primer. Ini mengikat 1, 2 berarti dia sekunder. Yang ini mengikat hanya 1 berarti dia primer. Cukup mudah kan untuk menentukan apa dia primer, sekunder, tersier, atau kuartener. Nah, selanjutnya kita bahas apa itu hidrokarbon. Dari namanya saja sudah terlihat ya, berarti dia senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan karbon. Jadi hidrokarbon itu senyawa yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Nah, jadi ini biasanya dilambangkan atau dinotasikan dengan CXHY. Nah, hidrokarbon berdasarkan ikatannya dibagi menjadi 2, yaitu hidrokarbon jenuh
dan hidrokarbon tak jenuh. Nah, kalau hidrokarbon jenuh berarti dia ikatannya atau rantainya itu ikatan tunggal. Ini berarti dia ini. Sedangkan kalau hidrokarbon tak jenuh berarti dia ikatannya rangkap. Nah, ikatan rangkap yang bisa terbentuk ada dua. Ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, kalau yang ikatan tunggal itu disebutnya alkana. Sedangkan yang rangkap 2 itu namanya alkena dan rangkap 3 alkena. Nah, bagaimana tentang alkana, alkena, alkuna? Saya akan jelaskan di video selanjutnya. Sekian dulu video pembelajaran tentang perkenalan hidrokarbon. Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like videonya, dan kasih tahu teman-teman kalian tentang channel ini supaya kalian bisa belajar bersama. Terus kalian bisa komen buat request video pembelajaran kimia apa selanjutnya yang harus saya buat. Thank you.